Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma mubarakan lil mu'minin wa sa'idan lil muttaqin wa asbatahu fursatan hasanatan lil qadirin wa ajzalal ajra was thawaba lil mu'addinal mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin arsala rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi tahirina ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin azzakumullah. Segenap kaum muslimin sidang Jumat Masjid Jami'at Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah yang dhaif, mari sama-sama kita ingatkan kepada diri kita masing-masing untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Karena memang takwa merupakan modal yang paling penting dalam rangka kita ingin menggapai kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang artinya berbekallah kalian, maka sesungguhnya bekal yang terbaik tidak lain adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kamu kepada saya, takutlah kamu kepada saya, wahai orang-orang yang memiliki kecerdasan. Ma'asyiral muslimin azzakumullah. Segenap sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan minggu ini, Jumat yang sangat istimewa, karena memang kita sudah berada di penghujung tahun 2021. Saat ini kita udah masuk tanggal 24 Desember. Satu Jumat lagi ya kita akan tinggalkan tahun 2021 dan kita akan masuk tahun 2022. Sebagai hamba Allah yang dhaif tentunya selalu mengingatkan, ayo mari sama-sama kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita termakan oleh waktu yang akhirnya penyesalan dan penyesalan yang ada di dalam diri kita. Begitu pentingnya kita diperintahkan untuk menghargai waktu. Sampai-sampai begitu banyak Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an dengan menggunakan waktu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri, demi waktu fajar. Wal asri, demi waktu asar. Bahkan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang sangat memperhatikan terkait tentang waktu. Sehingga kita sebagai manusia, mari kita benar-benar manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Sehingga tidak ada penyesalan yang ada di dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin azzakumullah. Untuk itulah makanya di dalam kesempatan Jumat kali ini saya akan memberikan satu tema, satu judul, 6 langkah menuju hidup berkah dan sukses. Kita sebagai manusia tentunya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang sukses hidupnya dunia dan akhirat. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, dan ini menjadi doa yang sering kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesuksesan, keberhasilan pada saat kami hidup di dunia, dan juga mudah-mudahan berikan keberhasilan dan kesuksesan pada saat kami hidup di akhirat kelak. Nah, minimal ada 6 langkah yang harus kita benar-benar perhatikan. Yang pertama, al-iksar min tilawatil Quran. Langkah pertama kalau kita ingin hidup berkah dan sukses baik dunia maupun akhirat, perbanyak membaca Al-Quran. Jadi artinya kalau kita ingin hidup berkah, jangan jauh dari Al-Quran. Kita harus senantiasa selalu dekat dengan Al-Quran. Kita harus rajin membaca Al-Quran. Bahkan tidak sebatas kita membaca Al-Quran, namun kita bisa amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Di dalam surah Al-Baqarah di ayat-ayat yang pertama Allah sudah jelaskan, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi kata Allah, Al-Quran itu adalah kitab la raiba fi, yang tidak perlu diragukan lagi. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Saat-saat ini Bapak Saudara, terus terang saja, kadang-kadang kita sering melupakan kitab suci Al-Quran. Bahkan kita lebih terdorong oleh budaya-budaya, baik itu datangnya dari Yahudi maupun dari Nasrani. Lebih-lebih saat-saat kita akan tinggalkan tahun lama, saat-saat kita akan tinggalkan tahun lama dan masuk tahun baru, kadang-kadang kita lupa dengan syariat kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang harus saya ingatkan. Mari sama-sama kita harus dekat kepada Al-Quran. Kita harus mengamalkan Al-Quran. Jangan sampai kita mencontoh budaya-budaya mereka yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni dari sahabat Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksirum min tilawatil Quran, perbanyaklah kalian untuk membaca Al-Quran.
Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihil Qur'an yakillu khairuhu wa yaksuru syarruhu wa yadiku ala ahli. Rumah yang tidak pernah dibaca Al-Quran oleh sahibul baitnya, maka rumah tersebut sedikit sekali nilai-nilai kebaikannya, bahkan yang banyak ada nilai-nilai negatifnya, bahkan bisa mempersempit wawasan daripada orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut. Nah, untuk itulah makanya kaum muslimin dan muslimat, di dalam kita ingin menggapai hidup sukses dunia akhirat, jangan jauh dari Al-Quran. Apalagi anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita lebih banyak melihat HP, lebih banyak memegang HP kebanding daripada membaca dan memegang Al-Quran. Habis maghrib, kita usahakan keluarga kita kalau bisa, ayo baca Al-Quran. Karena waktu maghrib sampai isya itu merupakan waktu yang sangat istimewa. Sehingga orang-orang tua kita dulu mengajarkan baca Al-Quran. Sehingga di setiap rumah saat itu ramai orang-orang yang baca Quran. Ada yang baca surah Yasin, ada yang membaca surah Al-Waqi'ah, ada yang membaca surah Tabarok, dan surah-surah yang lainnya. Bahkan banyak yang menghafal Al-Quran dari satu rumah ke rumah yang lain. Sehingga insya Allah nilai-nilai keberkahan akan Allah berikan di tempat tersebut. Nah, saat ini sekarang apakah itu masih bisa kita pertahankan? Tergantung daripada kita sebagai orang tua, tergantung kepada kita sebagai kepala keluarga. Namun kita berharap mudah-mudahan anak-anak kita jangan sampai tidak sempat membaca Al-Quran. Makanya ada orang-orang baik bilang seperti ini, Bapak Saudara, kalau seandainya saya sebagai orang tua tidak pandai membaca Al-Quran, mudah-mudahan jangan sampai anak-anak saya tidak pandai membaca Al-Quran. Kalau seandainya saya tidak bisa membaca Al-Quran, jangan sampai ini diwariskan kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak kita pinter ilmu matematikanya, fisikanya, kimianya, ternyata disodorkan kitab Al-Quran tidak mampu dan tidak bisa membaca Al-Quran. Ini kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena Al-Quran merupakan salah satu kitab yang sangat penting, yang harus benar-benar kita pahami sebagai umat Islam. Nah, untuk itulah maka yang pertama, jangan sampai kita lewatkan. Perbanyak membaca Al-Quran, dalami ilmu-ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran. Insya Allah hidup kita akan mendapatkan kebahagiaan. Yang kedua, syarat orang ingin hidup berkah dan bahagia, yaitu biasakan sholat duha. Sholat duha merupakan salah satu bentuk anjuran dari Rasulullah yang memang bukan wajib hukumnya, namun manfaatnya cukup besar. Sehingga ada dalam salah satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang datangnya dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, qala ausani khalili bisalasin siyami salasati ayamin min kulli syahrin wa raqatai duha wa an utira qabla an anama. Rasulullah telah berwasiat kepada saya, Rasulullah telah berpesan kepada saya, begitu kata sahabat Abu Hurairah. Ada 3 perbuatan yang dipesan Rasulullah kepada sahabat Abi Hurairah.
Yang pertama katanya siyami salasati ayyamin min kulli syahrin, berpuasa 3 hari setiap bulan. Itu yang disebut dengan puasa min ayyamil bid, puasa di bulan-bulan purnama, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 setiap bulan hijriahnya. Itu pesan Rasulullah. Jadi ini penting sekali. Makanya banyak di antara saudara-saudari kita kadang-kadang puasa sunnah. Apakah itu puasa sunnah hari Senin, hari Kamis, dan ada juga yang mengamalkan puasa setiap bulan 3 hari, dan itu yang dimaksud dengan puasa min ayyamil bid. Nah, yang kedua kata Rasulullah pesannya waraqatai duha, salat duha walaupun hanya 2 rakaat. Waktunya cukup panjang Bapak Saudara, dari mulai jam 7 sampai jam 11. Tinggal kita sempatnya jam berapa. Laksanakan sholat duha walaupun hanya 2 rakaat. Insya Allah nilai-nilai keberkahan akan Allah berikan kepada kita. Apalagi kalau kita sholat duha, itu kita baca di antara doanya, Allahumma in kana rizki fis samai fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana qalilan faqasirhu wa barikhu. Ya Allah, seandainya rezeki saya ada di atas langit, turunkan. Kalau seandainya rezeki saya ada di bumi, keluarkan. Kalau seandainya rezeki saya sedikit, banyakkan dan bahkan berikan keberkahan. Betapa dahsyatnya orang-orang yang bisa mengamalkan sholat duha, insya Allah hidupnya akan berkah. Nah, untuk itulah makanya ayo kita biasakan sholat duha. Walaupun hanya 2 rakaat, jangan sampai ditinggalkan. Karena ini pesan dari Rasulullah kepada sahabat Abu Hurairah dan termasuk kepada kita semuanya. Nah, kemudian pesan yang ketiga, wa an utira qabla an anama. Hendaklah saya diperintahkan untuk melaksanakan sholat witir sebelum saya tidur. Jadi habis sholat isya sebelum tidur, kalau bisa jangan lupa sholat witir. Ya, akal minimal 1 rakaat. Bahkan kalau kita mampu 3 rakaat. Nah, mudah-mudahan insya Allah kalau ini kita bisa laksanakan, insya Allah hidup kita jadi berkah. Jadi saya ulangi lagi, kalau kita ingin hidup berkah, ayo kita dekat dengan Al-Quran. Jangan jauh dari Al-Quran. Kemudian kalau kita pengen berkah, ayo jangan sampai kita tinggalkan sholat duha. Bahkan yang dipesan oleh Rasulullah sholat witir. Dan juga jangan lupa puasa sunnah setiap bulan 3 hari. Nah, selanjutnya ada lagi beberapa poin yang mesti saya sampaikan. Tapi mengingat waktu, ya mudah-mudahan ya pesan-pesan ini kita bisa laksanakan. Dan mudah-mudahan insya Allah di kesempatan waktu yang lain saya akan tambahkan beberapa langkah supaya kita hidup berkah. Mudah-mudahan kita bisa benar-benar menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga terus kita ya selalu menjalankan segala perintah-perintah Allah. Jangan sampai kita tergoda dan lebih-lebih kita bisa ya merusakkan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga keimanan kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan dan ya kegiatan-kegiatan yang baik di dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga tahun 2021 yang akan kita tinggalkan penuh dengan kenangan-kenangan yang penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa pudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi binafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi kudsih wa salasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insi. Faqala ta'ala mukhbiran alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi zawin nahjil qawim. Waradallahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.